Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo football lovers. Berjumpa kembali dengan kita Jailu Custain. Sebulan lagi Timnas Indonesia akan menghadapi pertandingan yang cukup ketat. Tantangan yang berat di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026, tepatnya di grup B. Persaingan tentu tidak hanya biasa-biasa saja, tapi ini persaingan super ketat. Karena kita masih juga akan menunggu bagaimana persiapan Arab yang akan merekrut Nicolas Jover, pelatih set piece dari Arsenal, dan juga Irak yang kemarin mengalahkan Thailand dengan skor 1-0. Kali ini kita akan fokus pada satu hal yang penting. Komposisi penyerang Timnas Indonesia yang ideal untuk meramu bagaimana serangan di depan gawang Timnas Indonesia. Harapan besar tentu saja kembalinya sang mesin gol kita Ole Romani. Sebelum kita bahas lengkap, ada baiknya untuk Anda memberikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung 100.000 subscribers. Dan berikan kritikan dan saran pada channel ini. Kita mengucapkan terima kasih kepada Anda. Jadwalnya itu sudah jelas. Indonesia lebih dulu akan melawan Arab Saudi di tanggal 8. Itu waktu Arab. Di kita sudah tanggal 9. Dan kemudian kita akan menghadapi Irak pada 4 hari berikutnya. Kita melawan Arab itu tepatnya ada di Stadion Alina King Abdul Aziz Sports City, Jeddah. 4 hari kemudian lalu kita akan menghadapi Irak. Sebelum nanti ditutup dengan duel Arab Saudi dan juga Irak. Praktis laga-laga awal akan menjadi penentu langkah Timnas Indonesia. Di tangan pelatih Patrick Kluivert, Indonesia memang butuh lini depan yang benar-benar tajam. Karena melawan Arab Saudi dan juga Irak, kita nggak bisa mengandalkan pertahanan yang rapat saja. Oke, kita punya pertahanan yang bagus, back-back yang tangguh, kiper yang cerdas, refleks, Emil Audero dan teman-temannya di belakang. Tapi kita juga butuh striker yang bisa bikin gol dari sedikit peluang yang diciptakan Timnas Indonesia. Harapan supporter tampaknya jatuh pada sang striker Timnas Indonesia Ole Romani yang sudah tentu saja akan melakukan latihan bersama rekan-rekannya di Oxford United. Striker usia 25 tahun ini tentu saja menjadi harapan setelah mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan. Itu bersama Timnas Indonesia. Sebelum cedera saat Piala Presiden, itu memang menghentikan lajunya di Timnas Indonesia. Sayangnya saat membela Oxford dalam Piala Presiden, dia harus menepi cukup lama. Kabar baiknya, Ketua PSSI Erick Thohir memberikan kode bahwa kans kembalinya Ole Romani ke lapangan Oktober nanti. Bahkan Ole sendiri telah menghubungi coach Patrick Kluivert, menyatakan keinginannya untuk main di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Kalau benar-benar Ole sudah fit, tentu saja ini bisa jadi pembeda nih. Tipikal striker yang klinis, punya naluri mencetak gol tinggi dan gak gampang gugup di kotak penalti. Itu memang yang kita miliki, sosok Ole Romani. Persis yang dibutuhkan Indonesia saat menghadapi lawan sekelas Arab Saudi. Nah, kita punya alternatif di depan. Tentu saja Patrick Kluivert tidak bisa menggantung harapan hanya pada Ole Romani. Ada nama Mauro Zylstra Volendam.
penyerang naturalisasi baru dengan postur tinggi 188 cm. Dari dua uji coba terakhir lawan Chinese Taipei dan juga Lebanon, Mauro menunjukkan positioning yang bagus. Walaupun belum mencetak gol, dia sudah kasih gambaran bisa jadi target man yang berguna bagi Indonesia yang butuh variasi serangan. Lalu ada Miliano Jonathan di sayap kanan, winger yang lincah, baru debut. Pemain berusia 21 tahun ini berani untuk melakukan duel 1 lawan 1. Cepat menusuk ke kotak penalti, meski finishingnya perlu diasah. Namun kehadirannya penting untuk variasi serangan sayap, apalagi kita bermain counter attack. Kalau kita bicara komposisi ideal, skemanya bisa seperti ini. Oleh Romney, kalau nanti dia benar-benar bisa kembali ke timnas Indonesia, dia akan menjadi striker utama, finisher murni. Mauro Zylstra sebagai opsi kedua, target man saat bola-bola crossing atau situasi set piece. Kemudian Miliano Jonathan jadi pelengkap dari sisi sayap, mengandalkan kecepatan dan juga kreativitas. Dengan kombinasi ini, Indonesia punya 3 tipe penyerang yang berbeda: klinis, fisikal, dan juga eksplosif. Jadi apakah Ole Romani akan benar-benar kembali pada Oktober nanti? Mengingat dalam instastory Instagramnya dia telah berlatih, udah sehat nih, udah tanpa alat lagi. Itu masih jadi tanda tanya buat kita semuanya, tanda tanya besar. Tapi satu hal yang pasti, tanpa mesin gol ini Indonesia butuh kreativitas, ekstra lini di depan. Dengan tambahan Mauro Zylstra dan Miliano Jonathan, Kluivert punya opsi lebih kaya, tetapi tetap saja kembalinya Ole akan jadi faktor penentu. Bagaimana menurut kalian? Siapa yang paling cocok mengisi lini depan Garuda nanti di putaran keempat nanti ya? Drop pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa berikan like dan subscribe biar terus update kabar terbaru seputar timnas Indonesia. Dari Jakarta saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao. Glory in our chest, reaching for the skies.